Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, teman-teman semua, seperti biasa kita mulai dengan hadiah Al-Fatihah ila ruhi nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in wa ila arwahil awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal a'immatil mujtahidin wal muallifin wal musannifin, khususan ruha sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ruha Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi wa ruha Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali wal Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi wal Imam Abi Hasan Asy-Syadzili wa ila arwahi awliyaillahi ta'ala fi ardi Nusantara, khususan arwaha wali Songo wa ruha waliyillah jadina Ahmad Mutamakin qatasallahu asrarahum wa nawwara darayahum wa barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wal jam'iyyatil islamiyatil ukhra, khususan ruha Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Ki Wahid Gus Dur, Kiai Wahab, Kiai Bisri Sansuri, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai As'ad, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Ma'sum, Kiai Ali Ma'sum, Kiai Abdullah Salam, Kiai Sal Mahfuz, Kiai Bishri Mustafa, Kiai Khalil Bishri, wa ila ruhi abi Kiai Abdullah Rifai wa ruhi ummi Nyai Salamah wa ruhi ummi Nyai Fatimah, ghafarallahu dzunubahum wa satara ayubahum wa ya'li darajatihim wa nafa'ana bi ulumihim syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Di setiap daerah harus ada orang yang qaimun bil haq, ya. Qaimun bil haqqi mustahilun bihadzal ilm, penjaga kebenaran yang mempelajari ilmu kalam. Tetapi man, barang siapa anisa yang merasa nyaman orang ini, min nafsi, dari dirinya orang ini, ta'allumal fiqhi, terhadap atau untuk mempelajari ilmu fikih, awil kalami, atau ilmu kalam. Kemudian wasyagara, dan kosong, asuk'u atau asok'u, kawasan, andil qaimi, dari orang yang menekuni bihima, terhadap ilmu kalam atau ilmu fikih, ya. Dan walam yattasi, dan tidak cukup zamanuhu, waktunya orang ini, lil jam'i, untuk menggabungkan bainahuma, di antara keduanya. Cukup waktunya mempelajari dua ilmu itu sekaligus. Wastafta, dan minta fatwa orang ini, fita'yinima, untuk menentukan ilmu yastahilu, yang harus ketunggul, artinya mempelajari, bihi, terhadap pelajaran ini, minhuma, dari dua ilmu tadi, fikih dan ilmu kalam. Dia nanya kepada ulama, mana ilmu yang harus saya prioritaskan, ilmu kalam atau ilmu fikih? Kalau waktunya nggak cukup, ya. Jadi kalau ada orang disuruh milih di sebuah daerah, ada orang yang punya kemampuan untuk belajar,
Dan dia punya pilihan antara dua ilmu ini, kalam dan fikih. Nah, tapi nggak punya cukup waktu untuk belajar dua-duanya. Kalau disuruh milih salah satu, dia minta fatwa begitu, apa jawabannya? Aujabna. Maka kamu akan mewajibkan aku, Al-Ghazali maksudnya, alaihi kepada orang ini al-istighalah, belajar bil fiqh, terhadap ilmu fikih. Kenapa? Fa innal hajata, karena kebutuhan ilahi kepada ilmu fikih amu itu lebih umum, lebih luas keperluannya. Wal waqa'iyah, dan sesungguhnya, atau wal waqa'iyah, dan sesungguhnya kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa fihi, di dalam ilmu fikih itu juga aktsaru, lebih banyak di masyarakat. Beda dengan kebutuhan untuk ilmu kalam terbatas. Fala yastaghni, maka tidak bisa lepas ahadun, seseorang tidak bisa lepas atau tidak bisa merasa cukup, ya, ahadun, seseorang, fi lailihi, di dalam malamnya orang ini, wa naharihi, dan siangnya orang itu, anil isti'anati, untuk minta tolong, bil fikih, kepada fikih. Fikih itu dibutuhkan dalam setiap saat. Wa atiwarus syukuki, sementara datangnya keraguan-raguan dalam bidang akidah, al-mukhwijati, yang membutuhkan, ila ilmil kalami, kepada ilmu kalam, itu nadirun, langka kan, bil idhofati, dalam kaitan ilahi, kepada fikih. Kebutuhan fikih itu lebih mendesak, lebih dibutuhkan masyarakat. Ya samalah, kebutuhan ilmu hukum itu kan lebih luas daripada ilmu filsafat kan. Jadi kalau disuruh milih, ya milih ilmu hukum karena kebutuhannya lebih banyak. Kamal annahu, sebagaimana sesungguhnya keadaan berikut ini, pemirsa, lauhola, jika sepi, al baladu, negara, daerah, anit tabibi, dari dokter, wal fakihi, dan ahli fikih. Suatu daerah tidak punya dokter dan tidak punya kiai, mana yang dibutuhkan, yang perlu diprioritaskan? Karena maka ada al-istighalu, belajar bil fikih, kepada ilmu fikih, ahamma, itu lebih penting. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya fikih yastariku, itu bersama-sama, bertemu, ya, bersekutu, fil hajati, di dalam kebutuhan ilahi kepada fikih, al jamahiru, umumnya orang-orang, ya, wad duhama'u, dan sebagian besar orang-orang, mayoritas orang. Kebutuhan fikih itu lebih banyak dibutuhkan oleh orang. Sementara wa ammatibu, adapun, karena kita sholat, kita berdagang, kita hampir semua kegiatan seorang muslim sehari-hari membutuhkan fikih, membutuhkan status hukum kan. Sementara wa ammatibu, adapun kedokteran, fala yahtaju, maka tidak butuh ilahi, kepada ilmu kedokteran ini, al asihha, orang-orang yang sehat. Yang butuh hanya orang sakit saja kan, kedokteran itu. Nah, kalau dibanding orang sakit dengan orang sehat, itu lebih banyak mana? Dalam situasi normal, dalam situasi kurva normal, ya, bukan dalam situasi pandemi atau ada pageblok, ya, itu pasti jumlah orang sehat lebih banyak. Wal mardo, dan orang-orang sakit, akal, itu lebih sedikit ada dan jumlahnya, bil idhofati, dalam jika dihubungkan ilaihim, kepada orang-orang yang sehat, ya. Karena itu kebutuhan kedokteran ini itu less prioritize, ya. Jadi prioritasnya itu lebih kecil, lebih rendah daripada fikih. Fikih lebih dibutuhkan. Tsummal maridu, kemudian, dan juga ini, ya, ini juga penting dipertimbangkan hal berikut ini. Tsummal maridu, kemudian orang yang sakit, la yastaghni, itu tidak bisa lepas orang sakit ini, anil fikih, dari fikih juga, ya.
Kamala yastaghni, sebagaimana tidak bisa lepas orang sakit ini anit tibbi, dari kedokteran. Orang sakit itu butuh dua-duanya. Tetapi wahajatuhu, dan hajatnya, kebutuhannya orang yang sakit, ila tibbi, kepada kedokteran, lihayatihi, untuk menegakkan hidupnya orang yang sakit ini, alfaniyati, yang apa namanya, yang sementara, yang fana itu ya. Kehidupan tubuh kita ini kan fana karena ya tidak langgeng kan. Wahajatu, dan hajatnya, kebutuhannya orang sakit tadi itu, ila tibi, kepada kedokteran, itu khobarnya wahajatu itu lihayatihi ya. Ini kadang-kadang kalau baca, kalau nggak teliti, kita luput khobar ya. Karena ini member jadi khobar, member jadi kata keterangan, adverb ya. Jadi makanya kalau nggak awas bisa apa namanya, delojor saja langsung, terus kemudian kalimat ini nggak ada khobarnya, nggak ada predikatnya kan, nggak enak kan kalau kalimat itu hanya ada subjek toh, nggak ada predikatnya, itu kan nggak benar itu. Karena yang disebut dengan kalimat sempurna itu adalah ada subjek, ada predikat. Itu penting banget, prinsip dasar ini, karena saya sering kali membaca tulisan-tulisan sebagian orang sekarang itu, tulisan kok hanya subjek tok, nggak ada predikat. Ada tulisan yang predikat tok, nggak ada subjeknya. Lah ini gimana ini? Ya memang kalau dibaca dari segi konteksnya kita paham, tapi kalimatnya sendiri itu nggak jejak gitu, nggak bisa tegak ya. Kalimatnya jadi nggak enak didengar itu ya. Sebagaimana ada cerita dulu, ada orang Badui mendengarkan ada azan di masjid, yang muadzinnya ini mungkin bukan orang Arab, jadi tidak ngerti i'rab kan. Lalu azan itu bunyinya, bacaannya begini, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bukan Rasulullah, Rasulullah. Itu orang Badui itu kemudian berhenti itu. Semula dia naik apa kuda atau apa, naik keledai menuju masjid atau menuju ke tempat lain. Dengar orang azan begitu itu, kemudian dia berhenti. Karena dia nunggu khobarnya mana. Karena kalau dikatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, sesungguhnya Muhammad yang utusan Allah itu kan masih koma itu. Terus dia berhenti. Loh kok muadzinnya berhenti? Dan gak ada khobarnya. Udah teriak itu, madhabi. Terus ya kenapa? Sesungguhnya Muhammad yang utusan Allah itu kenapa gitu. Jadi dia nunggu khobarnya, nunggu predikatnya. Protes dia. Jadi muadzinnya ini kayak Sri Mulat gitu. Itu kan seringkali Sri Mulat tuh kan, tahu-tahu Asmuni ngomong apa namanya, maka dari itu pergi. Maka dari itu pergi. Teman-temannya nunggu. Maka dari itu apa? Gak ada terusannya gitu. Nah, ini nggak boleh itu. Ini anak-anak sekarang ini kadang-kadang bahasa Indonesianya kacau balau, nulis seenaknya, predikat tanpa subjek tanpa predikat. Itu sama dengan mubtada tanpa khobar atau fi'il tanpa fa'il. Itu prinsip dasar. Sebuah kalimat itu harus ada mubtada, ada khobar, ada fi'il, ada fa'il, ada subjek, ada predikat. Karena kalau kalimat hanya predikat tok, ya itu ya tidak bunyi. Ya, jadi ini ya, wahajatu, dan kebutuhannya orang yang sakit ila tibi, kepada kedokteran, iku lihayati, untuk kebutuhan hidupnya orang sakit ini, alfaniyati, yang fana di dunia ini.
Sementara wa ilal fikhi, dan kepada fikih, kebutuhannya kepada fikih itu adalah lihayatihi, untuk kehidupannya orang yang sakit ini, al baqiyati, yang langgeng di kehidupan kelak. Makanya fikih lebih prioritas. Wasyattana, dan jauh maka keadaan bainal halat ini, di antara kedua keadaan ini, antara fikih dengan kedokteran ya. Ini tidak berarti Al-Ghazali mengatakan kedokteran itu tidak wajib, bukan ya. Ini hanya membayangkan situasinya, itu ada keadaan di mana ada desa, di situ hanya ada satu orang yang mampu belajar, kemudian waktunya nggak cukup belajar fikih atau kedokteran, nggak ada orang lain, hanya satu orang saja. Kalau dia belajar fikih, lepas kedokterannya; kalau belajar kedokteran, lepas fikihnya. Nah, dalam situasi yang langka seperti itu ya, prioritas harus diberikan kepada ilmu fikih, karena kebutuhan untuk ilmu agama lebih banyak ya. Ya, tapi ini kan situasi kayak begini ini kan ya jarang terjadi lah ya. Di dalam masyarakat itu selalu ada banyak orang yang siap belajar, ada yang ya bagi tugas, ada yang ke IAIN, ada yang ke pesantren, ada yang ke UI, ada yang belajar ini, belajar itu, kan gitu kan. Ya, situasi normalnya begitu. Jadi ini pengandaian yang sangat langka. Jadi jangan disalahpahami Al-Ghazali, wah Al-Ghazali ini anti kedokteran. Enggak begitu ya. Fa'idha nasabta, maka jika membandingkan engkau, menghubungkan engkau samrata tibbi, buahnya ilmu kedokteran, ila samratil fikih, kepada buahnya ilmu fikih, alimta maka mengetahui engkau ma baina samrata ini, mas perbedaan baina samrata ini, di antara dua buah, yaitu buah ilmu kedokteran dan ilmu fikih ya. Wa yadullu, dan menunjukkan kepada engkau ala annal fiqha, sesungguhnya ilmu fikih itu ahammul ulumi, itu ilmu yang paling penting, adalah istighalus sahabati. Ini dalilnya. Kenapa fikih itu penting? Istighalus sahabati, dalilnya adalah sibuknya atau mempengnya, seriusnya para sahabat fil bahthi, untuk membahas ya, membahas anhu atau mencari anhu dari fikih, fi musyawaratim, di dalam musyawarahnya para sahabat, wa mufawadhatim, dan diskusinya para sahabat. Wala yahurrannaka, dan jangan sampai menipu, sungguh-sungguh menipu kepada engkau. Harus ada sungguh-sungguhnya, karena ada huruf yahurrannaka litaukid ini ya, untuk emfatik ya, menekankan maknanya. Jadi kalau yahurrata itu menipu, tapi kalau yahurranna itu jangan sekali-kali menipu sekali, jangan sekali-kali menipu, membuat tertipu kepada engkau, atau menipu sekali kepada engkau, anggapan yuhawilu, yang membesar-besarkan bihi, terhadap anggapan ini, man seseorang, yu'azzimu, yang menggede-gedekan ya, membesar-besarkan juga, sina'atal kalami, ilmu kalam, disiplin ilmu kalam, keahlian ilmu kalam. Apa itu cara dia membesar-besarkan status ilmu kalam? Min annahu, berupa sesungguhnya ilmu kalam itu al aslu, pokok. Kalau yang sarjana ilmu kalam kan, oh enggak, ilmu kalam lebih penting daripada fikih, karena ilmu kalam itu usuluddin, pokok agama. Sementara fikih itu furu'uddin, cabang agama. Masa cabang itu mengalahkan pokok? Pokok dong yang lebih penting. Jadi yang perlu diprioritaskan ngaji ilmu kalam, bukan fikih. Ini fanatismenya sarjana ilmu teologi ya.
Nah, kamu nggak usah tertipu kalau ada orang ahli ilmu teologi atau sarjana ilmu teologi, ilmu kalam promosi seperti itu. Nggak usah tertipu kamu. Wal fiqhu dan fikih far'un itu cabang lahu bagi ilmu kalam. Kenapa nggak usah tertipu? Fa innaha, karena sesungguhnya omongannya, kalimatnya orang ini, ahli kalam ini, itu kalimatu hakin, memang omongan benar, kata-kata yang benar. Walakinnaha, tetapi kalimah ini, perkataannya orang ini, ghairu nafi'atin, itu tidak berguna fi hadzal maqami, di dalam konteks ini. Benar, ya memang benar, ilmu kalam itu usul, pokok, fikih itu furu, tapi perkataan itu perkataan benar, tapi dalam konteks ini nggak kepakai. Jadi kalau dalam istilah orang Jawa itu bener neng ora pener itu ya. Artinya bener tapi nggak empan papan, situasinya nggak pas itu. Jadi jangan menganggap setiap sesuatu yang benar itu ya benar untuk segala konteks, enggak ya. Ini menarik sekali. Ini kalimatu hakin tetapi ghairu nafi'atin fi hadzal maqam. Ini menarik loh, ini cara berpikir Al-Ghazali ini. Jadi kan ada orang yang pekok kan, orang pekok. Wah, ini bener kok. Ya, pekok ya. Tetapi belum tentu barang itu atau sesuatu itu benar terus tepat untuk segala keadaan, enggak. Jadi ada sesuatu itu benar tetapi penerapannya tidak benar. Makanya ada istilah memerintahkan kebaikan tapi tidak dengan cara yang baik. Jadi amar ma'ruf tetapi bi ghairil ma'ruf. Memerintahkan kebenaran tetapi tidak menggunakan cara yang benar ya. Itu juga nggak benar ya. Jadi memerintahkan kebenarannya benar, tapi cara jenengan memerintahkan kebenarannya itu nggak benar. Itu juga nggak benar juga. Nah, inilah pentingnya ilmu dakwah itu ya. Jadi kebenaran dan metode menyampaikan kebenaran dan konteks penerapan kebenaran itu semua harus klop. Begitu salah satunya itu kok tidak ada, ya hilang, ya udah jomplang itu, jomplang, nggak pas itu, nggak enak itu ya, nggak enak itu. Kenapa ini kok tidak berguna dalam konteks ini? Fa innal asla, karena sesungguhnya kaidah pokok, ya, yang pokok huwa asal itu adalah al-i'tiqadu, kepercayaan, mempercayai, as-sahihu yang benar, wa tasdiqu dan percaya, al-jazmu yang mantap, yang kokoh, yang solid. Itulah dasar orang beragama. Yang penting kamu akidahnya benar, kamu yakin. Wadzalika, dan i'tiqad yang benar ini hasilun terjadi, bisa terjadi bitaklidi, melalui taklid ya. Taklid kepada orang yang menjadi guru orang itu. Wal hajatu, dan kebutuhan ilal burhani, kepada dalil, wa daqaiqil jadali, dan detil-detilnya perdebatan ilmu kalam, itu nadiratun, langka sekali, orang awam tidak perlu itu. Ini kalau ada orang ahli ilmu kalam promosi kayak tadi, nggak usah dengar ya. Sama dengan nggak usah dengar kepada orang kedokteran ya. Dalam situasi yang langka tadi, kemudian dokternya kan marah. Kenapa yang diprioritaskan kok ilmu fikih, bukan kedokteran? Padahal kedokteran itu syarat untuk sehatnya tubuh. Jangan nggak bisa ibadah kalau tubuhnya nggak sehat. Maka bisa juga yang ahli dokter juga mengatakan begitu. Yang ahli kedokteran punya hujah sendiri. Wa tabibu, dan seorang dokter aidon juga qad yulabbisu, kadang-kadang bisa mengacaukan ya, maksudnya mengacaukan situasi dengan fayaqulu, maka mengatakan tabib ini, wujuduka,
wujud wa wujudu badanika dan wujudnya tubuh kamu itu mauqufun tergantung ala sinaati terhadap keterampilanku sebagai dokter, terhadap ilmuku. Wahayatuka dan hidupmu itu manutotun terkait bi kepadaku. Fal hayatu maka hidup, wasihatu dan kesehatan awalan pertama-tama. Sampai kan nggak bisa belajar fikih kalau nggak hidup dan sehat. Summal istighalu kemudian belajar bidini terhadap agama. Jadi kalau begitu kesimpulannya ilmu kedokteran harus diprioritaskan. Nah udah kalau ada dokter mengatakan begitu nggak usah didengarkan. Walakin la yakhfa tetapi tidak samar ma tipuan ya, atau kekacauan berpikir falasi ya. Tahta hadzal kalami di bawah omongan ini minat tamhi berupa falasi kekacauan berpikir ya. Waqad nabbahna alaihi dan telah mengingatkan aku Al-Ghazali alaihi terhadap tamwih. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.